Bapak, saya mau nanya, untuk yang ANOVA, yang kelompok genap, itu eh, yang post hoc 2K, yang post hoc itu yang diklik cuma 2K aja atau perlu Bonferroni, Pak? Pilih salah satu aja Niko. Kemarin kayaknya saya menyarankan di kelas itu Bonferroni ya. Tapi saya nulis di instruksinya Tuke ya kayaknya ya. Berarti, Pilih salah satu aja. berarti bebas ya, Pak ya? Iya. Oke. Bapak, saya izin bertanya Pak, untuk yang post hook itu, semisalnya untuk yang genap Pak, semisalnya kami pakai 2K atau Bonferroni itu, apakah akan ada perbedaan ya Pak dalam penginterpretasian? Atau gimana sebenarnya Pak? Iya, biasanya ada. Itu bergantung berapa kelompok yang akan diuji sehingga akurasi dari koreksinya itu lebih lebih kuat gitu ya. Umumnya sih defaultnya itu Tuki ya. Teman-teman gunakan Tuki itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dicek pakai Bonferroni hasilnya juga tidak berbeda jauh. Ada lagi pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya Pak, untuk isi laporannya sendiri, yang di lampiran itu bagaimana ya Pak? Apakah sebenarnya tabel JSP-nya atau pengerjaan JSP-nya atau bagaimana ya Pak? Sama tabel-tabel yang seharusnya dimasukkan kayak gitu Pak? Apakah kami harus buat tabel sendiri juga? Di bagian lampiran itu bukti hasil analisis yang muncul di software. Jadi output dari softwarenya saja. Ya. Lalu di bagian hasil atau di dalam naskahnya itu nilai-nilai statistika yang penting untuk menjawab tujuan atau hipotesis. Karena kan nggak semua angka itu kalian interpretasi. Ya. Nah, yang tidak perlu diinterpretasi atau yang muncul dari output software itu diletakkannya di lampiran. Boleh kalian screenshot, boleh kalian copy, ya, copy tabel seluruhnya itu. Nah, saran saya yang ada di bagian hasil untuk nilai-nilai utama yang menjawab hipotesis atau tujuan penelitian itu kalian highlight warna kuning. Ada lagi pertanyaan? Berarti Oh ya, mungkin interpretasinya itu, yang terkait dengan bagian hasil ya. Apakah semua tabel itu dimunculkan? Jika dia tidak diinterpretasikan, sebaiknya jangan. Kalian masukkan semua tabel tapi nggak kalian interpretasi, sebaiknya jangan. Untuk mempercantik atau memperingkas, pertimbangkan untuk menarasikannya dalam paragraf. Jadi tabelnya tidak diperlukan lagi. Sehingga tabel luaran dari output itu diletakkannya di lampiran. Tapi kalau misalnya memang kalian membutuhkan untuk menuliskan tabelnya, maka sajikan statistik-statistik yang penting saja. Terutama yang menjadi instruksi atau catatan saya di pedoman itu. Apa yang sebaiknya harus dilaporkan. Iya, Niko? Ber- eh, Bapak, berarti itu interpretasinya itu bukan kayak paragraf, terus tabel atau diagram, terus habis itu paragraf lagi. Jadi paragraf dulu, habis itu terus lampiran tabel atau visualisasi gitu ya Pak urutannya. Oke. Lampiran itu diletakkan di paling akhir.
Kalau sudah ada narasi, deskripsi atau paragraf, maka tabel itu tidak diperlukan. Tabel itu untuk menyederhanakan kalau misalnya luaran dari hasil analisis itu banyak sekali. Misalnya kalian melakukan regresi. Regresi itu berjenjang sampai 10 misalnya. Nah, kalau dinarasikan dalam paragraf itu sangat ribet, sangat, keterbacaannya, sulit gitu loh, maka disajikan dalam tabel. Namun tabel juga ada kekurangan, karena tidak semua nilai statistik, harga statistik atau yang kita sebut sebagai statistik utama itu tidak semuanya diinterpretasi, gitu. Jadi bukan hasil lampiran, enggak, lampiran itu cuma satu, bagian paling akhir untuk support bukti, gitu. Nah, ketika kalian melaporkan, berarti runtutannya kalian melaporkan yang ada di hipotesis paling awal. Apa hipotesis paling awal? Misal, uji beda, kedekatan berdasarkan jenis kelamin, maka itu dulu narasikan. Kalau cukup dijawab dalam paragraf ya paragraf. Kalau tidak perlu dalam tabel ya tidak perlu. Jadi cukup pilih salah satu, paragraf atau tabel. Ada lagi? Untuk lampirannya itu tiap hipotesis di akhir atau seluruh hipotesis dikerjakan dulu baru lampiran semuanya, Pak? Ya, lampiran semuanya. Di lampiran kan kalian juga akan memberikan nama kan. Lampiran 1 untuk hipotesis pertama, lampiran kedua untuk hipotesis kedua dan seterusnya. Bapak, berarti memang sebenarnya tabel itu, opsional ya, Pak? Kalau kami bisa menarasikan melalui paragraf tidak perlu adanya tabel ya? Ya, cuma kan sulit kalau misalnya keluaran dari software itu paragraf. Sulit kan? Maka disampaikannya dalam tabel. Nah, kalau kita dalam artikel ilmiah yang lebih ringkas ya, selama bisa menarasikannya dalam paragraf ya itu yang dipilih. Gitu. Tiap kali eh, menganalisis kan saya selalu mencontohkan dalam paragraf juga kan, gitu ya, berdasarkan tabel kan gitu. Karena kalau tabel nanti dimensinya besar sekali gitu loh. Bapak itu juga berlaku dengan ini nggak, Pak, visualisasi diagram yang kayak QQ-plot, itu berarti cukup Tentu untuk tidak. paragraf? Kalau visualisasi tidak bisa karena memang tujuannya adalah visual. Mhm. Berat. Tapi visualisasi itu juga perlu diinterpretasi. Interpretasi juga pasti paragraf, kalimat. Berarti untuk hipotesis yang memerlukan visualisasi uji asumsi yang kayak QQ-plot, linearitas, itu berarti perlu tabel, diagram dan juga paragraf ya, Bapak? Ya, ada lagi? Kayaknya udah selesai nih kalian ya. Bapak mau bertanya juga, Pak. Ini kebetulan saya dan beberapa teman saya itu masih ada kebingungan mengenai, judul yang, sebenarnya agak rancu, Pak, informasinya dari siapa bermulanya, tapi, kami dengar kalau misalkan setiap anak itu akan memiliki judul laporan yang berbeda.
Nah, sedangkan, kami mengerjakan itu menurut panduan dan juga variabel yang sama dengan data yang sama juga. Kalau kayak gitu apakah dimungkinkan untuk berbeda ya, Pak? Ya, Karena silakan. sepemahaman saya mungkin akan, berakhir sama juga secara output dan juga, judul gitu, Pak. Mhm. Judul itu kan ditentukan paling terakhir. Biasanya kan ada kejadian dulu baru kita berikan nama atas kejadian itu, sama. Ketika orang bikin puisi itu, puisinya dibikin dulu baru ditentukan apa nama judul puisinya, gitu. Sama kayak kalian misalnya, lahir duluan baru kemudian dikasih nama. Nah, tapi kan kalian sudah punya variabel-variabelnya. Nah, dari variabel itu kalian ingin bikin judul apa? Oh, tujuannya ini satu, tujuan 2 ini, tujuan 3 ini. Dari tujuan satu muncul ada hipotesis satu 2 3 kan gitu. Nah, kira-kira judul paling tepat buat kalian apa? Kan gitu. Baik, Bapak. Kalau judul teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena ya hanya judul aja. Bapak, saya mau nanya, untuk penulisan hipotesis sendiri itu apakah sesuai laporan? Jadi, apa itu, seluruh hipotesisnya itu ditulis dulu dari awal, di awal, habis itu kita melakukan uji asumsi, ya sesuai hipotesis. Jadi hipotesis kan yang sebelumnya yang uji korelasi dan regresi itu hipotesisnya, tiap kasus. Nah, kalau yang kayak gini tetap di awal semua hipotesisnya atau setiap, eee, uji-uji, Bapak? Oke. Jadi sebelum menguji, sebelum menganalisis kan kita tetapkan hipotesis dulu. Sebelum menetapkan hipotesis, kita tentukan dulu tujuan dan pertanyaan penelitiannya. Sudah kan itu yang paling atas kan? Ya. Nah, untuk menentukan uji hipotesis itu sama dengan uji inferensial. Karena pasti dia melibatkan minimal 2 variabel, satu dependen dan satu independen, pasti gitu. Contohnya independen sampel t-test, pasti ada IV sama DV, independen variabel sama dependent variabel. Oke. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah mengujinya, ya uji hipotesis itu, atau uji inferensial itu, atau uji independent sample t-test itu. Oke. Jika sudah, benar nggak sih kira-kira uji itu? Nah, kita ragukan. Keraguan itu baru kemudian dilakukanlah pengujian asumsi. Oh, asumsinya terpenuhi, berarti uji hipotesis kita tepat. Oh, asumsinya tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Melaporkan analisis yang, kuat atau tidak membutuhkan asumsi yang mendasarinya. Contohnya, non parametrik dari independen. Apa itu namanya? Jawab, Niko. Baik, Bapak, terima kasih. Ada Nah, lagi pertanyaan yang lain? untuk yang metode itu kan ada partisipan penelitian. Nah, itu berarti perlu paragraf dan juga tabel ya, Pak. Nah, untuk tabelnya apakah perlu ditampilkan di lampiran yang karakteristik partisipan? Sebenarnya di momen-momen tertentu, kalau dalam paragraf itu terlalu panjang, maka ya di dalam naskah itu kita sajikan tabel. Coba dicek ya, kakak tingkat itu loh yang skripsi atau artikel ilmiah yang kalian baca, kalian kan dapat itu, tugas industri organisasi untuk melakukan literatur review. Coba dicek, bagian metode itu kalau partisipannya banyak, itu dia pakai tabel. Nah, sama seperti saran saya tadi. Tapi kalau kemudian bagian demografi, karakteristik partisipannya itu cuma sedikit,
ya nggak usah tabel, tabel itu habis-habisin tempat, maka kita sajikan dalam paragraf. Nanti hasil analisis keluaran dari software, ya, untuk analisis demografi, ya, karakteristik partisipan kita letakkan di lampiran. Gitu. Terjawab, Niko? Iya, Bapak. Mhm. Ada Nah, lagi pertanyaan? untuk yang tabel yang misal, banyak, apa itu, karakteristiknya ya, Pak, sebenarnya itu kalau misal kita mau jadikan interpretasi, itu cukup tabel saja atau perlu beberapa narasi singkat sih, Pak? Oke, teman-teman perlu ini ya, perlu bedakan antara, penjelasan deskripsi ya, atau gambaran dengan interpretasi. Kalau menjelaskan tuh gini, rata-rata, kedekatan sebesar 5,3 dengan standar deviasi 2,3, udah itu namanya deskripsi, ya, atau, penjelasan deskriptif. Tapi dia tidak menunjukkan adanya interpretasi. Interpretasinya apa? Oh, karena standar deviasinya kecil, ya, atau karena standar deviasinya besar, dan kemudian min-nya ini di atasnya median misalnya, maka bisa kita katakan rata-rata kedekatan mahasiswa itu tinggi dengan pasangannya. Dengan, ya, selanjutnya distribusi atau variasi yang besar atau heterogenitas yang tinggi. Nah, itu namanya interpretasi. Kalau cuma disajikan saja, ya, merubah dari tabel ke paragraf itu hanya deskriptif, tapi tidak interpretatif, gitu. Terjawab, Niko? Iya, Bapak. Size sebesar 0,4. Nah, itu cuma deskriptif, tapi kalian harus interpretasiin 0,4 itu apa? Tinggikah, kuatkah, gitu ya, lemahkah? Nah, itu harus ada interpretasinya. Ada lagi teman-teman? Bapak, saya izin bertanya, Pak, untuk di bagian deskriptif statistiknya, apakah perlu dinyalakan ya, Pak, bagian skewness dan kurtosisnya ya, Pak? Oke, itu sesuai dengan kebutuhan saja. Ada yang menggunakan skew dan kurtosis untuk menguji normalitas, ya. Terutama biasanya mungkin normalitas kelompok, ya. Kelompok laki, kelompok perempuan, gitu ya. Kalau itu, kalian, gunakan sebagai pembuktian asumsi, ya, di uji beda misalnya, ya silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada pertanyaan lain? Bapak, saya mau tanya satu kali lagi, untuk yang independen testnya, untuk yang genap apakah memang harus dipisah satu persatu ya, Pak? Kayak kedekatan, berdasarkan gender, terus habis itu rasa aman berdasarkan gender, jenis hubungan dan kedekatan, terus juga jenis hubungan dan rasa aman itu harus dipisahkan satu persatu, hanya ada 2 variabel aja atau sebenarnya bisa dijadikan satu ya, Pak? Jadi kayak rasa aman dan juga kedekatan berdasarkan grouping-nya itu di gender kayak gitu. Akan lebih baiknya yang mana ya, Pak, kira-kira? Oke, software memang menyediakan yang seperti itu, tapi tetap kan kita interpretasinya masing-masing. Software memang menyediakan kolomnya dependent variable itu lebih dari satu itu bisa, ya nggak apa-apa. Tapi interpretasinya kan tetap masing-masing. Ada Baik, Pak, pertanyaan terima lain? Ada diskusi lain? Bapak, untuk kelompok genap yang uji deskriptif itu perlu menampilkan yang durasi hubungan nggak, Pak? Soalnya kan yang kelompok genap itu kami tidak melakukan tentang durasi hubungan, Pak. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan
di masing-masing di instruksinya. Meskipun variabel itu tersedia di dataset, kalau kemudian dia tidak digunakan, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Jadi kita fokusnya itu pada komitmen terhadap pertanyaan penelitian kita atau tujuan penelitian kita tadi. Kalau itu tidak ada, maka buat apa dilaporkan, kan begitu. Berarti tidak perlu diuji deskriptif ya, Pak? Kalaupun diuji silahkan, ya, tidak ada masalah. Itu tidak menjadi kewajiban ya. Atau misalnya kalian menangkap durasi hubungan itu sebagai demografik variabel, ya boleh aja, nggak apa-apa. Baik, Bapak. Ada lagi? Oh iya Bapak, untuk yang kelompok genap yang nomor 3 kan tentang regresi linear bertahap ya Pak. Nah, kemarin kan Pak Putra bilang kalau misalkan bisa dilakukan secara terpisah, bisa juga dilakukan secara bersamaan olah datanya. Nah, saya kan melakukan dua-duanya ya Pak, yang bersamaan dan juga secara terpisah. Nah, kalau begitu interpretasinya bagaimana Pak? Apakah ada bedanya antara yang bersamaan dan juga yang terpisah Pak? Ini yang regresi ya? Iya Bapak. Harusnya tidak ada perbedaan. Karena kamu akan menginterpretasi secara terpisah untuk X ketika hanya satu, ya kan? Analisisnya tersendiri. Terus kamu akan melakukan analisis selanjutnya ketika X-nya ada 2, gitu kan? Harusnya nggak ada perbedaan sih kalau itu. Kan datanya juga sama. Baik, Bapak. Terus untuk yang regresi sendiri itu kan untuk melihat dua model yang paling bagus. Yang kemarin Pak Putra sarankan kan memencet AIC dan juga BIC. Nah, kalau di sini perlu atau cukup tidak perlu ya, Pak? Iya, silakan dilakukan. Umumnya sih ada yang menggunakan R-square, ya. Tapi saya belum menjelaskan di kelas apa kekurangan dari R-square. Makanya kemudian saya sarankan untuk menginterpretasi AIC. Tapi mungkin kalian hanya menggunakan R-square juga itu sudah benar kok. Nah, Bapak, kalau misalkan pakai AIC dan BIC itu kan tabel model summary-nya kan memanjang banget, Pak. Jadi apakah ada yang perlu di kolom-kolomnya itu perlu dipangkas atau bagaimana, Pak? Untuk ditampilkan di Nah, itu lampiran. tadi yang saya maksud. Jadi ketika kita pakai informasi yang lebih banyak, itu tampilan laporan tuh nggak eye catching. Sedangkan kita hanya membutuhkan kolom-kolom tertentu saja. Maka kolom-kolom yang lain itu ya kita edit sendiri. Bikin tabel sendiri, kita edit sendiri gitu loh. Itu kalau teman-teman copy ya, terus masukin di Excel. Nah, itu ada kolom-kolom yang kosong itu nanti. Jadi itu kalian hapus-hapus sendiri itu biar nggak terlalu panjang. Ya, sedangkan kan kita hanya menggunakan beberapa saja, misalnya R-square, AIC, terus p-value-nya, kan cuma butuh itu aja. Yang lainnya dihapus. Berarti yang Durbin-Watson itu kan untuk uji independensi residual di regresi. Berarti itu tidak usah ditampilkan di model summary ya, Pak? Cukup di paragraf uji asumsi ya, Pak? Oke. Durbin-Watson itu digunakan salah satunya kalau X-nya lebih dari 1. Ya, karena berkaitan dengan autocorrelation dan segala macamnya gitu kan nanti muncul itu. Ketika kalian ada 2 variabel X, maka ya cantumkan saja. Tapi nilainya biasanya munculnya sama ya. Yang model pertama sama model kedua.
Ada lagi? Bapak Bapak tadi saya bertanya Pak, untuk di bagian laporan kami apakah perlu dijelaskan pendahuluannya kayak gitu ya Pak? Atau langsung masuk ke uji beda dan segala macamnya sampai lapiran Pak? Kemarin itu ada nggak pendahuluannya? Maksudnya ada bagian itu nggak? kalau di pendahuluan itu di formatnya ada pertanyaan penelitian, tujuan, sama hipotesis. Oh, nggak perlu. Bapak tadi Itu yang cuma maksudnya subbagian model saja itu, teman-teman. Jadi tujuan, rumusan itu di bagian pendahuluan atau latar belakang. Nanti kalau di dalamnya metode itu ada partisipan, prosedur, teknik analisis, gitu ya. Terus di bagian hasil ada apa aja? Ya hasil-hasil analisis deskriptif, inferensial, gitu ya, dan seterusnya. Ya Niko? tadi yang maksud Bapak yang modelnya sama yang Durbin Watson itu maksudnya apa Pak? Yang model 1, 2 itu? Kalau kalau kamu menguji perbandingan model kayak kemarin model 0, 1, 2, terus kamu centang Durbin Watson di summary apa itu? Statistik itu kan hasilnya akan sama di antara model Oh, 1 sama 2. Coba dicek. Benar nggak saya? berarti untuk yang misalkan yang dilakukan secara terpisah, untuk Durbin Watson ini cukup di hipotesis yang X-nya ada 2 ya Pak? Ya, Berarti itu juga perlu dilampirkan pada tabel ya Pak? Untuk apa itu uji iya, hipotesis 8? Eh, iya. Kadang nggak selalu untuk tabel. Kalau kamu mau menyajikan hasil itu dalam paragraf ya nggak apa-apa. Nanti di lampiran ya tabel itu ada muncul gitu. Bapak saya izin bertanya untuk plots yang memang dibutuhkan dalam lampiran, dalam laporan maksudnya, itu apakah diperlukan box plot dan lain sebagainya, Pak? Atau hanya butuh QQ plot dan histogram aja? Disesuaikan dengan uji asumsi masing-masing. Misal ya, ada analisis yang membutuhkan asumsi bebas dari outlier, misalnya contohnya korelasi. Ya, kamu bisa bilang seperti ini, eee, untuk memenuhi atau ketepatan analisis regresi, maka dilakukan pengujian outlier ya, menggunakan visualisasi box plot gitu ya. Didapatkan hasil bahwa di variabel X dan variabel Y tidak ditemukan adanya outliers. Terus kamu boleh tulis di dalam kurung gitu ya, lihat lampiran berapa. Nah, jadi gambarnya itu box plotnya ada di lampiran. Jadi nggak harus ada di hasilnya.
Terus kalau kalian misalnya, ini sangat perlu ini, untuk mencantumkan, gambar QQ Plot, ya udah QQ Plot-nya dimasukkan di hasil, selain juga ditampilkan nanti di, lampiran gitu. Karena misalnya penting itu urgent, kenapa kok perlu disampaikan sebagai bukti misalnya gitu, ya boleh aja. Tapi teman-teman perlu atur ya, dalam arti kalau kebanyakan gambar itu bikin lebih ringkas, jadi jangan gede-gede gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak untuk yang laporan, yang bagian metode, prosedur, dan teknik analisis data. Nah, kalau di panduan kan kita menceritakan, di laporannya kan kita menceritakan prosedur yang dilakukan sesuai pengetahuan yang didapatkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, itu apakah eh, kita cuma ngubah variabelnya atau bagaimana, Pak? Cuma apa tadi? Jadi kan yang di video tabulasi kan itu apakah sama, Pak, variabelnya dengan yang kami uji saat ini? Kalau beda, apakah kita cuma mengganti apa itu variabelnya? Jika kan di tabulasi data kan kita kan bisa apa itu nanti ada paragraf, Pak. Nah, itu kan sesuai dengan video tabulasi. Oh, enggak, gini, maksud saya di format laporan itu saya meminta untuk teman-teman cek video tabulasi kan? Bener dah? Gitu dah maksudnya? Iya, Bapak. Ya kan? Nah, di tabulasi itu kalian melakukan apa aja sih? Tahu kan tahapannya? Nah, Enggak. itu kalian ceritakan di prosedur. Sebelum kalian analisis itu kalian ngapain sih? Kan mempersiapkan data kan? Nah, yang dimaksud atau spesifik pekerjaan mempersiapkan data itu kayak gimana aja? Oh, apakah ada data kosong? Maka dilaporkan tidak ada data kosong, tidak ada missing data. Apakah ada kesalahan input atau sesuatu hal yang diragukan? Contoh ya ini ya. Pada kelompok ganjil itu menguji keadaan sebelum dan sesudah LDR pada variabel kedekatan. Jadi variabel kedekatannya diuji 2 kali, sebelum dan sesudah. Tapi ada beberapa partisipan yang di jenis hubungannya tidak LDR, tapi dia ngisi 2 kali. Nah, apa yang dilakukan oleh peneliti? Nah, itu loh di prosedur itu kalian cerita sebelum menganalisis itu kalian mempersiapkan datanya ngapain aja. Nah, kalian melakukan filter nggak misalnya? Nah, kayak gitu loh. Untuk menguji hipotesis pertama, maka hanya dibutuhkan analisis berdasarkan kelompok LDR sehingga peneliti melakukan filtering atau memilih partisipan hanya pada kelompok yang pada dataset terdapat berbagai ragam kelompok berdasarkan gender, berdasarkan jenis hubungan, berdasarkan pekerjaan. Nah, itu diceritakan gitu ya. Atau kalian juga menceritakan, ini penting juga sebelum kalian menganalisis regresi, apa syaratnya? Ayo. Datanya harus berjenis interval. Nah, itu kalian ceritakan. Sudah interval belum? Nah, kalian mengidentifikasi yang interval mana. Oke. Terus untuk menguji uji beda ya, pada gendernya ada berapa? 2. 2. Nah, itu kalian ceritakan di prosedur. Gender teridentifikasi ada 2 jenis. Tuh. Laki-laki, perempuan. Terus apalagi? Itu diceritakan.
Maka pada gender itu jenis datanya apa? Nah, itu diceritakan di prosedur itu. Itu tahapan yang kalian lakukan, tapi kalian nggak sadar kalau itu prosedur. Nah, kalian harus ceritakan itu. Nah, ketika orang lain ingin melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, mereka akan baca prosedur itu dan akan melakukan hal yang sama. Ada pertanyaan lagi? Bapak, saya mau nanya, saya tuh masih kurang nangkep Pak antara visualisasi diagram yang diuji deskriptif sama yang diuji asumsi. Itu bedanya apa sih Pak? Nanti dicek ya. Setiap uji asumsi itu ada namanya masing-masing. Contoh misalnya di analisis deskriptif itu juga ada QQ plot. Maka yang di QQ plotkan itu apa? Variabel X atau variabel Y. Nanti di deskriptif, analisis deskriptif itu juga ada histogram. Di histogram itu histogramnya variabel X atau variabel Y. Itu sesuai dengan apa yang kalian masukkan ke kolom variabel. Nah, pada pengujian inferensial ya, independent multitest, ANOVA, terus regresi, asumsinya itu terkadang tidak lagi asumsi variabel, tapi asumsi misalnya di regresi ya. Asumsinya yang utama itu bukan pada variabel X atau Y yang normal. Jadi kamu kalau menguji normalitas X sama Y itu nggak berguna. Jadi kamu nggak bisa melihat normalitas X sama Y itu dari analisis deskriptif. Karena yang diuji adalah normalitas residu. Nah, residu itu baru muncul kalau dilakukan analisis regresi. Yang saya ajarkan nggak? Kayak semua saya ajarkan. Yang kalian mengekspor nilai residu. Nah, itu kalau di analisis deskriptif, residu itu nggak muncul. Kalau kalian nggak meminta untuk dikeluarkan dari analisis regresi. Nah, sehingga yang dimunculkan pada normalitas ya melalui histogram, QQ plot ya, di regresi itu untuk residu. Nah, di ANOVA juga sama. Coba dicek di ANOVA. Nah, sedangkan di ANOVA normalitas residu itu tidak sebegitu berguna, tapi yang berguna pada homogenitas varian antar kelompok yang diuji. Nah, kalau homogenitas, apakah ada di deskriptif? Nggak ada, karena hanya dianalisis satu persatu. Jadi di analisis deskriptif itu hanya menunjukkan min, standar deviasi yang paling utama. Nanti kalau mau uji asumsi yang paling kuat ya di masing-masing pengujian inferensialnya. Di independent multitest ada pengujian asumsi tersendiri. Di ANOVA ada pengujian asumsi tersendiri. Gitu. Baik Pak. Bapak, yang di ANOVA kan untuk menguji efek size kan diperlukan omega. Apakah juga diperlukan partial omega, Pak? Enggak, cukup omega aja. Bapak, berarti di seluruh uji inferensial ini kan ada banyak tabel. Berarti kolom-kolom yang diperlukan itu kolom yang kita interpretasikan ya, Pak. Untuk kolom yang Ya, tidak perlu itu berarti tidak usah ya, Pak. betul. Bapak, saya mau memastikan lagi Pak,
Tadi yang barusan dibilang Niko itu, kalau sesuai panduannya bukannya eta ya Pak? Atau sebenarnya sama aja Pak, eta dan omega yang dinyalakan? Sebenarnya kalian mau melaporkan keduanya boleh, karena pedoman interpretasinya juga sama. Nilai nanti ketika diinterpretasi itu nilainya sama. Omega itu koreksi dari eta. Tapi kalian mau melaporkan keduanya sama kok itu. Boleh. Pilih aja salah satu. Sama-sama benarnya. Lalu untuk yang di bagian regression, apakah perlu tadi Pak yang Bapak sebutkan kami memunculkan residual itu Pak yang diekspor? Yang diekspor itu kan nggak sebegitu perlu karena sudah dilakukan di uji asumsinya. Di ekspor itu saya ingin menunjukkan kalau apa sih maksudnya normalitas residu itu? Apa sih maksudnya normalitas error? Itu loh, saya tampilkan kan di kelas. Terus saya tunjukkan. Nah, yang dimaksud normal itu yang ini, data yang minus 0,3, 0,4 positif. Nah, itu bukan variabelnya yang diuji normalitas itu. Kalian kan baru ngeh itu, oh residu itu kan jarak titik data point terhadap garis regresinya itu kan. Nah, nilainya berapa itu kan kalian nggak tahu kalau nggak diekspor tadi. Apakah kalian perlu melakukannya? Tidak harus, karena di software itu sudah langsung otomatis dimunculkan pengujian asumsi berdasarkan residunya. Udah dimanjakan sama softwarenya. Ada lagi? Pak, untuk uji VIV atau multikolinearitas itu untuk apa? Untuk dua model atau cuma yang ada penambahan variabel X, Pak? Ya, itu digunakan untuk X-nya ketika 2. Jadi kalau X-nya cuma 1, dia nggak berguna. Untuk uji multikolinearitas ini kita pencet yang collinearity diagnostic ya, Pak? Ya, Nah, terus untuk melihat hasilnya itu pada bagian yang mana, Pak? Pada kolom apa, Pak? lupa saya. Di sini Mau ada ditampilkan nggak? dimension, eigenvalue, condition index, intercept, sama perilaku memberi terus juga rasa aman. Nah, itu dilihat yang mana, Pak? Coba tampilkan, saya lupa. Seperti ini, Bapak. Yang atas, yang atas. Bentar, yang atas. Mohon maaf, Pak, yang atas yang mana ya, Bapak?
Yang cholinearity diagnostik itu tidak perlu diinterpretasi. Yang diinterpretasi itu yang atasnya. Itu kan spesifik. Nah, yang atasnya itu loh. Mana sih keluaran VIF-nya itu? Coba yang kamu pencet apa aja, Ko? Oh, itu loh. Tolerance and VIF itu diklik dulu. Nah, itu yang diinterpretasi. Munculnya di mana ya itu ya? Di atas apa ya? Kayaknya di summary gitu. Masih loading, Bapak. Bapak untuk yang bagian tadi VIF-nya itu bakal muncul di coefficients, Pak. Oh ya, di koefisien. Nah, itu maksudnya. Kalau nilainya VIF itu mendekati 1, itu maknanya dia tidak ada kolinearitas. Umumnya ada yang menggunakan kriteria kurang dari 3 atau kurang dari 4. Saya di situ menentukannya kalau lebih dari 4 ya. Jadi kalau lebih dari 4 berarti ada kolinearitas, ada masalah gitu. Asumsinya dilanggar. Kalau ini kan berarti dia mendekati 1, nggak ada masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Sudahkah? Sudah kayaknya. Ini ada kelas E, F, G. E, F, G. Vanu ini kelas apa ini? Kelas A, Bapak. Oh, kelas A. Iya, Bapak. Kelas D nggak ada kelas D. Kelas D kayak kemarin-kemarin deh. Vanu ada pertanyaan? Masih belum, Bapak. Ini masih menganalisa data saya, Bapak, sama itu di laporan juga begitu. Terakhir saya berikan waktu konsultasi nanti sore jam 4 ya. Iya, Bapak. Oke. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Kita bisa ketemu lagi nanti jika ingin berdiskusi lebih lanjut jam 4 sore. Terima kasih. Selamat pagi. Bapak, mohon Oh maaf, ya, Pak, untuk konsultasi nanti jam 4 sore itu apakah akan satu forum seperti ini ya, Pak, atau perorangan, Pak? iya seperti ini forum. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Ya Allah, mumet banget. Niko, kamu udah sampai mana, Niko? Sebenarnya udah semua yang olah data, tinggal interpretasi. Cuma bingung interpretasinya tuh kayak gimana. Iya kan? Berarti kamu sama sekali belum laporan? 20% lah. Aku udah bikin karakteristik, hipotesis, tinggal interpretasinya aja sih. I see. Kalian mau tanya, kalian ada laporan dari cutting kah? Maksudnya contohnya Aku ada. kelas apa? Aku juga ada sih. Tapi dalam bentuk kelompok malahan. Iya. Loh, tahun lalu itu emang dalam bentuk kelompok.
dikasih LPJ-nya. Aku kelas M. Aku kelas M sih. Dan mereka yang kelas M ini aku lihat itu mereka kayak membuat sebuah jurnal gitu dari yang kayak pendahuluan sama ini ya, sama yang pembahasan full kayak kita menulis saja. Malah angka-angkanya itu jarang gitu. Nah, makanya tadi aku tanyain kan, soalnya si cutting ini pakai pendahuluan. Apakah kita tuh harus pakai pendahuluan atau ngikutin yang dari bapaknya langsung pertanyaan sampai hipotesis itu pendahuluannya? Itu yang diajar Pak Putra yang tahun kemarin. Iya, yang kamu kelas belakang. Apa mau lihat dah? Iya bisa. Bentar, izin membagikan layar. Sik.